Yesus. Bagaimana kabarnya dalam seminggu ini? Masih tetap luar biasa, amin. Haleluya. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala Tuhan Yesus anugerah yang Kau berikan. Kami sudah melewati ya Tuhan hari-hari yang sudah berlalu. Biarlah Tuhan pada kesempatan ini Tuhan Yesus kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, hadirlah Tuhan Yesus menjamah setiap hati kami ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kau yang memperhatikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Beracara Tuhan Yesus tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, terlebih
dosa bersujud kepadamu, oh Yesus.
Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami boleh memuliakan Engkau karena kami tahu semua yang kami dapatkan, semua yang kami terima, semua yang kami miliki berasal dari Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Waktu yang Kau khususkan Tuhan di hari yang Kau spesialkan bagi kami, untuk kami boleh beribadah, kami boleh memberikan sesuatu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, sampaikan apa yang menjadi keinginan buat kami. Bapa terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Senang kita boleh bertemu hari ini, minggu yang terakhir di bulan Januari. Waktu terus berjalan sangat cepat. Sekarang sudah minggu depan, sudah masuk di bulan Februari. Nah saudara, zaman terus bergerak dengan perubahannya, dengan pembaharuan yang terjadi. Nah saudara, waktu tidak pernah menunggu kita. Ya, saudara, kita mau siap tidak siap, kita mau peduli tidak peduli, waktu tidak akan pernah menunggu kita. Dia akan terus berjalan. Dan berapa banyak dari kita kehilangan karena kita membiarkan waktu itu berlalu begitu saja. Nah saudara, dalam perubahan-perubahan itu kita juga harus tentu belajar, karena bagaimanapun kita tidak bisa menyangkal kalau kita masuk di periode usia tertentu, maka jalan pikiran kita berubah, ya. Dan kita tidak bisa menyangkal itu. Bahkan kalau kita boleh bilang untuk saudara yang berumur di atas 40, saudara masih belajar teknologi dengan anak saudara. Ya, kenapa? Karena sudah mulai banyak yang tertinggal. Dulu kalau orang pakai sendal, maka harus seragam, warnanya harus sama. Betul ya? Kalau warnanya beda, misalnya gini, saudara pakai sendal jepit, ya, warnanya biru. Kemudian ada saudara kita yang ukurannya sama, kakinya pakai warnanya hijau. Yang punya dia putus di kiri, yang punya kita putus di kanan. Kira-kira bisa disambungkan enggak? Pakai. Kalau dulu enggak bisa. Tapi kalau sekarang orang khusus membuat sendal yang warnanya beda. Memang dari waktu beli itu warnanya itu sudah beda. Ya, yang lalu saya pernah sampaikan, kalau celananya jeansnya robek, maka dia akan cari ada stiker, bukan stiker, dari kain itu untuk ditempel, dijahit supaya tertutup robeknya. Sekarang pabrik sengaja merobek, bahkan makin robek di tempat-tempat tertentu makin mahal harganya. Ini berubah ya saudara. Oh, saya tidak mau begitu. Ya, ini kenyataannya kan begitu. Nah, tapi kita tahu saudaraku, firman Tuhan itu tidak boleh berubah. Firman Tuhan tidak akan berubah. Konsepnya harus sama. Mungkin cara akan berbeda-beda. Ya, boleh kita dengan cara berpikir yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya, prinsipnya firman Tuhan itu tidak boleh berubah. Ya. Nah, kita tahu saudara, setiap hari dalam
kenyataan-kenyataan hidup yang kita hadapi, dalam fakta-fakta kehidupan yang kita hadapi, bahwa sebetulnya kita itu sedang mengalami yang namanya peperangan. Ya, lakukan atau tidak, boleh apa tidak, aku buat ini atau tidak. Nah, peperangan dalam kehidupan sehari-hari ini yang kadang-kadang membuat kita bingung. Memang ada orang tipe cepat mengambil sikap, mengambil keputusan. Oke, lakukan ini itu segera. Ada orang yang memang penuh pertimbangan. Ya, ditimbang berat yang kiri, dipotong kiri. Nanti ternyata berat yang kanan. Nah, akhirnya ditimbang. Menurut orang ini kok lama sekali. Ada orang memang tipe begitu. Ada orang tipe yang pokoknya ambil aja keputusan, besok kita hitung lagi. Salah kita perbaikin. Ada orang begitu mudahnya begitu. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya tentunya kita itu berpedoman, yaitu apa kata firman. Itu yang paling penting. Nah, saya hanya berbicara hari ini secara global. Dalam peperangan yang kita hadapi, supaya kita itu memenangkan pertempuran itu, tentu kita mau tahu caranya bagaimana kita bisa melakukannya. Nah, kita lihat dulu konsepnya. Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Dikatakan begini. Ulangan pasal 20 ayat 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi konsepnya, Tuhan yang jalan sama-sama dengan kita. Dia menyertai kita, artinya dia jalan sama-sama dengan kita. Dengan tujuan, dia memimpin kita dalam peperangan itu. Ada peperangan yang memang Tuhan izinkan terjadi, ada peperangan yang memang kita yang salah bertindak. Akhirnya kita masuk dalam kancah peperangan. Tapi bagaimanapun, entahkah itu karena kesalahan kita, entahkah memang murni Tuhan yang mengizinkan, saudaraku, tujuannya itu jelas. Bahwa Tuhan mau memberikan kemenangan kepada kita. Jadi saudara, kalau misalnya ini saudara disuruh bertanding pokoknya kamu pasti menang. Ini kan begitu ya. Kamu masuk dalam peperangan itu, dalam kancah peperangan itu, Tuhan bilang gini, aku menyertai kamu. Tujuan itu mengizinkan kamu masuk dalam peperangan itu, jelas kata Tuhan, supaya kamu menang. Ya, kan begitu ayat ini. Ya, Dia mengizinkan kita masuk dalam peperangan itu, dan Tuhan bilang gini, aku punya tujuan kepada kamu supaya kamu menang, memenangkan pertempuran itu. Untuk itulah aku menyertai kamu. Ya, aku menyertai kamu. Tujuannya supaya kamu memenangkan pertempuran itu. Jadi Tuhan itu tidak pernah mau kita kalah. Kita menang terus dalam pertempuran itu, dalam peperangan itu. Nah, untuk itu saudara, bagaimana kita harus tahu dulu, yakin dulu nih, Tuhan menyertai kita. Karena Dia punya tujuan supaya kita memenangkan apa saja pertempuran rohani yang kita sedang masuki. Ya, kita dalam bekerja ada peperangannya. Kita di rumah bukan berarti suami istri berperang itu, maksudnya bukan begitu ya. Tapi dalam arti ada peperangan yang dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam di kantor kita bekerja, di masyarakat di mana kita tinggal, ada peperangan yang mesti kita menangkan. Nah, Tuhan bilang, aku mau supaya kamu memenangkan pertempuran. Nah, untuk itu Tuhan bilang gini, bagaimana? Sekarang konsepnya jelas, bagaimana caranya? 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan begini.
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Apa? Iman kita. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita semua dilahirkan kembali oleh karena darah Yesus. Darah Yesus menyucikan kita, memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, dan Tuhan berkata kepada kita bahwa kita yang lahir dari Allah, Tuhan bilang, kamu sudah mengalahkan dunia. Jadi dunia itu sudah dikalahkan. Kamu sudah mengalahkan dunia. Bukan akan, tapi sudah mengalahkan dunia. Dan yang mengalahkan dunia itu apa? Iman kita. Nah saudara, jadi kemenangan yang mengalahkan dunia ini apa? Iman kita. Nah sekarang bagaimana kita fokus supaya iman kita ini yang kita terus bertumbuh. Iman kita ini yang terus bergerak, ya, sehingga iman ini bisa menghasilkan sesuatu dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, Yosua karena imannya meruntuhkan tembok Yeriko. Ya, kita sudah bahas minggu yang lalu. Iman Yosua membuat tembok Yeriko runtuh. Ya, Kevin masih ada gambar tembok Yeriko-nya. Dan tembok yang tebal yang dikatakan 4 kereta perang bisa lewat bersamaan di sana. Ya, tebal. Bahkan dikatakan di tembok itu orang bisa dirikan rumah. Dengan kekuatan yang hebat, temboknya tebal, tingginya saja 14 meter. Ini bentuk temboknya ya saudaraku ya. Jadi temboknya ini berlapis, di antara 2 dinding tembok itu bisa rumah di sana, yaitu Rahab tinggal di sana. Tetapi Rahab dengan imannya bisa membuat tembok itu runtuh semua karena imannya Yosua, tetapi rumahnya Rahab yang ada di tembok itu tidak roboh. Imannya Yosua menghancurkan semua. Tetapi apa yang membuat mukjizat besar itu bisa terjadi? Karena dikatakan begini, dari mana kita tahu rumahnya Rahab itu tidak roboh? Jadi sudah bisa bayangkan ya, tembok ini roboh semua, ini berdiri aja satu rumahnya itu. Dari mana kita tahu bahwa rumahnya Rahab tidak roboh? Karena pada waktu itu kan setelah orang Israel berkeliling dari itu, kemudian waktu mereka mulai menyium sangkakala dan mereka bersorak, tiba-tiba tembok ini roboh dan mereka masuk ke kota itu, orang Israel. Berarti temboknya roboh. Tetapi Yosua berpesan kepada 2 pengintai itu, kamu pergi temui Rahab. Kalau rumahnya roboh, Rahab pasti mati tertimpa reruntuhan batu. Ini kan begitu analisa kita. 2 pengintai itu pergi ke rumah Rahab. Untuk apa? Membawa Rahab dan seisi rumahnya keluar dari rumah itu. Imannya Yosua membuat tembok yang kuat, yang kokoh itu roboh. Tapi imannya Rahab membuat tembok rumahnya dia tetap berdiri. Saudaraku, ini akan menolong kita menghadapi keadaan-keadaan di hari-hari ke depan. Apakah setelah badai COVID ini berakhir dan kemudian kita akan berpikir tenanglah, amanlah sudah? Belum tentu, saudara. Dan kita tidak pernah tahu sesudah COVID ini apa lagi. Kita tidak pernah tahu. Tetapi apa yang membuat rumah kita bisa berdiri tetap? Apa yang bisa membuat kehidupan kita tidak tergoyahkan? Apa yang membuat kehidupan kita terus melangkah maju dalam kemenangan? Hanya satu, iman kita.
Percaya bahwa Tuhan yang mengizinkan kita masuk dalam peperangan kehidupan kita. Tuhan menyertai kita dan Dia berkata, aku membawa kamu dalam peperangan ini, aku mengizinkan kamu ada di dalam itu dengan tujuan supaya kamu menang. Makanya aku menyertai kamu, kata Tuhan. Nah, saudara, jadi iman kita. Nah, sekarang kita tahu ini. Kok bisa orang ini punya iman, Yosua dan Rahab ini punya iman yang sedemikian hebatnya? Apakah karena Tuhan pilih kasih? Yang ini dikasih, yang itu tidak. Ingat saudara, Tuhan kasih matahari untuk semua orang. Betul ya? Tuhan memberikan panas dan hujan untuk semua orang. Kalau hari hujan dan kemudian orang lewat di bawah hujan, siraman hujan itu basah enggak? Basah. Kalau kita orang percaya lewat kena hujan itu basah enggak? Hah? Oh, atau Tuhan membuat perbedaan. Kalau kita lewat, kita bisa lewat di sela-sela hujan sehingga tidak basah? Ya enggak juga. Ya tetap aja basah. Kalau kita jalan jam 12 siang diterik matahari, menyengat enggak di kulit kita? Sama saja. Sebetulnya Tuhan memberikan hal yang sama, tapi kadang-kadang orang yang mengalaminya ini berbeda-beda. Yang satu nanam sesuatu menghasilkan, yang satu nanam tidak berhasil, yang satu panennya luar biasa, yang satu biasa-biasa saja. Tanahnya sama, hujan dapat hujan yang sama, matahari dapat matahari yang sama, tapi kadang-kadang cara pengolahan yang berbeda membuat orang menghasilkan berbeda. Nah, saudara, Tuhan tidak membedakan. Nah, sekarang kita mau tahu dari mana Yosua dan Rahab ini bisa punya iman yang hebat itu. Itu kita mau belajar. Dan saya coba melihat, saudara, dari mana orang ini bisa punya iman yang hebat. Karena ternyata mereka belajar dari hidup sehari-hari. Ya, kita tahu, saudara, Yosua ini lama dia menjadi abdi Musa, 40 tahun jadi hamba, orang nomor 2, hidup di bawah bayang-bayang. Ya, Musa ketemu dengan Tuhan, langsung bertemu dengan Tuhan. Yosua ada di mana? Di kaki gunung. Ngapain dia? Nunggu. Berapa hari? 40 hari. Musa di atas gunung, Yosua tunggu aja di bawah. Ngapain dia? Nunggu aja. Kapan Musa turun? Nggak tahu. Kapan dia? Nggak jelas. Tapi apa yang membuat Yosua mendapatkan itu? Karena dia taat. Jadi saudaraku, orang yang punya iman, kalau saudara mau punya iman yang hebat, sederhana aja, taat. Taat aja. Ternyata orang yang punya iman itu adalah orang yang memiliki ketaatan. Jadi ini mesti tahu, iman ini kan tidak nampak, tidak jelas. Kecuali iman Huta Barat, tahu kita orangnya kan, iman Huta Galung nampak itu orangnya. Atau iman Halawa itu kan nampak itu, oh orangnya itu. Tapi yang namanya iman ini kan tidak jelas, saudara, tidak nampak. Tapi dia bisa tahu, bisa dilihat dari mana ketaatan seseorang. Dari ketaatan itu kan dia imannya besar apa enggak? Imannya bertumbuh apa tidak? Lihatlah dari ketaatan. Kita dengar firman, kita taat enggak? Kita lakukan enggak? Kenapa? Karena ketaatan kita ini akan sangat-sangat menolong, membuktikan iman kita. Nah, apakah Rahab ini taat? Oh saudaraku, dia taat. Pada waktu dia melepaskan 2 pengintai itu, kemudian 2 pengintai itu bilang gini, nanti kamu ini adalah tali kirmisi, ikatkan di jendela rumah kamu. Nanti kami akan lihat, oh ini dia. Saya akan beritahu kepada orang Israel yang lain, rumah yang ada tanda benang kirmisi di jendelanya tidak boleh kamu ganggu. Berapa lama
Rahab pasang tali kirmisi itu di jendelanya. Saya coba cari-cari, memang belum ketemu saya. Tapi saya tahu ini lama, saudara. Lama, bisa membutuhkan waktu berbulan. Kenapa? Karena analisanya gini, dia kan pergi 2 hari, 3 hari dia sembunyi, kemudian dia pulang lagi kepada Yosua, kemudian Yosua menyeberang sungai Yordan, disunat lagi di Gilgal, dan kemudian butuh waktu lama, saudara. Kalau sekarang sunat 1 hari sudah bisa beraktivitas lah. Zaman dulu sunatnya pakai batu. Saudaraku, bisa butuh waktu lama. Dan baru kemudian mereka masuk Yeriko, keliling kota lagi 13 hari. 7 hari kan, 7 hari. Nah, saudaraku, bisa membutuhkan waktu berbulan. Dan sekian bulan itu Rahab tetap pasang tali kirmisi di jendela rumah. Karena 2 pengintai itu bilang, begitu tidak ada tali kirmisi itu, kami tidak tanggung jawab. Dan dia pasang terus, saudara. Dan dari mana kita tahu dia taat? Ya, dia ini kan ngajak bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, abangnya, keponakannya, budaknya, semua diajak tinggal di satu rumah. Waktu orang Israel belum nampak bayang-bayangnya, mereka sudah disuruh tinggal. Kamu tinggal di rumahmu. Kalau kamu tidak tinggal di rumahmu, nanti bahaya. Dia taat, saudara. Jadi saudara, iman dan ketaatan itu adalah sesuatu. Nah, sekarang ini buat kita, ya, kalau kita punya iman, kalau sudah percaya, Tuhan lindungi kita. Ya, dia kan tunjukkanlah ketaatan kita sebagai seorang suami, ketaatan kita sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Ayolah kita taat lakukan bagian kita. Ya, saudara, di waktu bulan Desember, ya, waktu itu saya satu kali yang saya pernah ceritakan antara mimpi tapi sadar, tapi dibilang sadar saya waktu itu tidur, ya, antara jam pagi. Kemudian dalam itu saya pulang lagi, saya dapatkan dia bilang, lakukan dengan sesuatu yang baru. Saya kan waktu itu kan belum jelas apa yang baru. Belum jelas. Tapi perintahnya itu jelas. Lakukan sesuatu yang baru di tahun 2022. Sampai kemudian muncullah hal ini, yaitu buat barcode, ya, QRIS untuk kas gereja. Ya sudah, saya taat aja. Dan ternyata memang ini hal yang baru untuk kantor cabang BCA Padang, baru dibuat atas nama gereja. Nah, saudara, ya sudah, saya taat aja. Nanti ke depan, nanti ada lagi yang Tuhan katakan lakukan ini, ya sudah, saya belajar taat aja. Kenapa kita taat aja? Ya itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan suruh, ya sudah, saya taat aja. Kenapa? Itu membuktikan iman kita. Kenapa saudara datang beribadah hari ini? Mungkin orang-orang bilang, janganlah beribadah karena kan masih ada COVID, ada Omicron sekarang yang sedang mulai bergelora. Sudah, tidak usah ibadah lah, online saja, di rumah saja, begini saja, dan sebagainya. Tapi sudah tetap datang. Itu kan membuktikan ketaatan saudara dari iman yang saudara percaya. Nah, ketaatan kita ini penting, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena iman kita yang tidak bisa dilihat dengan mata ini terwujud di dalam ketaatan kita dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi saudara, setiap kita, kalau saya perhatikan Yosua dan Rahab ini, karena mereka memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pribadi dia dengan Tuhan. Rahab kita tahu latar belakangnya dia bukan orang Israel.
bukan orang yang dengar firman. Dia hanya dengar berita tentang Tuhan, tapi dia mempercayai dan dia taat lakukan. Disuruh lakukan ini dia taat, lakukan ini dia taat, dia taat. Nah saudara, ketaatan ya itu pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Itulah yang melatih iman kita. Pengalaman saudara sehari-hari, pengalaman kita setiap hari bersama dengan Tuhan, itulah yang melatih iman kita. Nah, apa yang kita alami sepanjang hari, setiap hari, sebetulnya itu hal-hal itu sedang melatih iman. Dia sedang melatih iman. Contoh gini, COVID ini kan sudah hampir 2 tahun nih, ya sudah mau masuk ulang tahun yang kedua, ya kan? Kira-kira saudara belajar sesuatu enggak selama masa COVID ini? Iman kita makin kuat melalui COVID ini, atau justru kita diruntuhkan imannya karena gara-gara COVID? Tapi kalau saudara bisa belajar sesuatu, apa saja yang terjadi di bumi ini dan dalam hidup kita, semua adalah bagian dari satu tangan Tuhan yang berdaulat, yang pegang kendali, yang mengatur, dan dia berkata ini boleh, ini bisa terjadi, ini tidak. Dan tidak ada yang bisa melanggar batas-batas itu. Tuhan tetap berdaulat. Nah, saudara, untuk itu melalui COVID ini kita sebetulnya dia sedang melatih iman kita. Untuk apa latih iman kita? Percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Saudara yakin saudara tidak pernah kena COVID itu? Bersih 100%? Siapa yang bisa yakin? Saudara yakin bersih 100%? Aku tidak, virus itu tidak pernah hinggap di tubuhku karena ada darah Yesus dalam hidupku. Begitu? Siapa yang yakin? Ada yang yakin, saudara tuh. Kenapa orang tidak nampak? Ini kan, saudara pakai masker, pakai ini, kita juga tidak terlalu yakin 100% apakah virus itu tidak pernah. Tetapi iman kita membuktikan sampai hari ini kita masih hidup, kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Itu iman kita sebetulnya sedang dilatih oleh Tuhan buat Tuhan pelihara kita. Case-case tertentu memang ada orang yang meninggal, tapi kita tidak bisa bilang, oh dia kena kutuk. Enggak bisa, sudah. Tapi yang perlu kita pelajari bahwa melalui keadaan ini, COVID ini, bahwa Tuhan pelihara kita. Iman kita harusnya makin kuat. Betul, aku jalani 1 bulan, 2 bulan. Coba saya sedikit mereview kembali. Coba review kembali, saudara. Bulan April, bulan Mei tahun 2020. Bulan April, bulan Mei, bulan Juni. Saudara lihat bagaimana ketakutan kita di bulan-bulan itu. Begitu ada orang datang ke rumah kita, coba tuh, kita mana? Ada orang, saya mau datang ke rumah kamu, dosa. Bahkan saudara sakit pun orang lain saudara akan hindari untuk datang ke rumah kita. Betul? Kenapa? Aduh, cemas, takut. Setelah 1 tahun kemudian, apakah semua ketakutan, kecemasan kita itu terjadi? Tidak juga. Itu artinya kita bisa bertahan sampai hari ini. Engkau kan sudah menang tuh, sudah menang kita, sudah setahun lebih kita hadapi ini. Dan kemudian kita mulai menghadapi hari-hari ke depan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa semua karena pemeliharaan Tuhan. Semua karena Tuhan melindungi kita. Semua karena Tuhan. Ini yang perlu kita tahu. Iman kita itu dilatih untuk kita tahu, wah, karena perlindungan Tuhan lah, karena pemeliharaan Tuhan lah.
COVID mengajarkan kita, melatih iman kita untuk hidup bersih, hidup sehat. Ya, sekarang saudaraku, hampir semua, kecuali orang-orang yang konyol-konyol ada yang rela divaksin sampai 17 kali demi dapat ini uang, ada, tapi itu kan tidak banyak. Ya, yang orang-orang sudah mulai gila-gila. Ya. Saudaraku, tapi kalau orang disuruh pilih, saudara mau usahamu naik 50 kali lipat atau engkau sakit, tapi usahamu berjalan dengan baik, semua orang bilang yang penting hari ini sehat. Ya kan, betul kan? Oh, semua yang penting hari ini sehat, aku masih bisa berusaha. Wah, karena COVID ini begini-begini, yang penting aku sehat. Semua orang jaga kesehatan hari-hari. Sebetulnya iman COVID ini melatih iman kita untuk perlu menjaga kehidupan. Dulu kita abai, ya, sembarangan, tidak jaga kesehatan kita. Tapi COVID kasih tahu kita, kamu harus jaga kesehatan, melatih iman kita. Ya, buktinya apa? Kita taat, rajin minum vitamin, rajin olahraga, ya kan? Itu kan ketaatan kita untuk menjaga kesehatan kita. Jadi COVID ngasih tahu kita, melatih iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Dia pelihara kita, Dia lindungi kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup, hanya Tuhan. COVID melatih iman kita untuk seperti itu. Pada waktu saudara dilukai, dikecewakan, sebetulnya peristiwa itu melatih iman kita. Saudara kalau dilukai atau dikecewakan itu enak? Halo? Menurut Bapak Ibu enak? Dilukai, dikecewakan itu enak? Nah enak. Siapa bilang enak? Nah enak. Kenapa? Karena itu sepertinya meruntuhkan masa depan kita. Apalagi yang melukai, yang mengecewakan itu orang yang kita harapkan, yang kita percayai, dia yang melukai kita. Dan itu seolah-olah dunia kita bisa runtuh. Tidak enak kan? Tapi sebetulnya pada waktu Tuhan mengizinkan ada orang lain yang melukai, pada waktu Tuhan mengizinkan keadaan melukai engkau, pada waktu Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang mengecewakan engkau, dan engkau rasa sakit, terluka, dan itu bisa membuat rasanya hati ini, waduh, perasaan ini diharu-birukan, rasanya dunia ini rasanya mau runtuh aja. Sudah belajar, sebetulnya dia sedang melatih iman. Untuk apa? Untuk hati-hati, untuk engkau tidak menyukai dan mengecewakan orang lain. Karena engkau tahu sakitnya. Aku dikhianati, sakit, jangan berkhianat kepada yang lain. Engkau tahu sakitnya dilukai, jangan lukai orang lain. Itu kan melatih iman kita sebetulnya. Keadaan itu Tuhan izinkan untuk melatih iman kita. Supaya apa? Kenapa Tuhan izinkan masalah demi masalah, kesulitan, kesukaran terjadi? Supaya membuat engkau tahu, engkau kuat. Bukankah kalau hari ini engkau bisa hebat itu kenapa? Karena sebagian karena kesulitan, bukan karena fasilitas, bukan karena kemudahan, bukan karena hal-hal yang enak, tapi justru hal-hal yang tidak enak itulah yang banyak membuat melatih kita jadi orang yang kuat, jadi orang yang fatherless. Aku punya bapak, ada tidak ada di rumah sama aja. Lebih baik dia tidak ada di rumah. Ya, ada banyak anak-anak yang ngomong gitu. Lebih baik dia tidak ada di rumah. Kenapa? Kalau dia ada di rumah, tidak enak lagi. Satu kali seseorang pernah bercerita, begitu dia dengar bunyi jeru mobil bapaknya masuk ke rumahnya, seisi rumah Natalan semua,
malam kudus, sunyi senyap. Tidak ada yang berani. Tiba-tiba ambil buku pelajaran, bersikap semua. Kenapa? Ada aroma kehadiran Bapak. Tapi kalau Bapaknya pergi, hore, sekarang saya sudah bebas, merdeka, katanya. Bapaknya pergi. Jadi buat dia ada tidak ada Bapak sama saja. Ini fatherless. Dan berapa banyak anak-anak di generasi ini yang fatherless. Saudara bisa tahu, saudara bisa rasakan bagaimana sakitnya seorang anak punya bapak, tapi bapaknya tidak berfungsi di rumah. Sudah bisa rasakan? Loh, kenapa Tuhan izinkan begitu? Saya belajar banyak dari dia. Saya belajar banyak. Supaya apa? Kenapa Tuhan izinkan begitu? Karena engkau tahu, ternyata seorang anak itu dia akan bertumbuh dengan sehat, dengan baik. Kalau bapak dan ibunya itu berfungsi dengan baik, maka anak itu akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau salah satu, saya cerita fatherless ini bukan hanya untuk laki-laki, tapi di buat-buat. Nah, banyak kadang-kadang kita tidak berfungsi. Ada ibu begitu anaknya mau tanya PR, mama sibuknya apa? Balas WA, balas IG, lagi nonton drakor, nggak bisa. Anak dia baik. Kadang-kadang saudaraku lebih penting itu daripada anak. Orang tua ada di rumah tapi tidak berfungsi. Untuk itu, kalau saudara alami begitu, sebetulnya peristiwa itu sedang melatih iman. Untuk apa? Untuk engkau belajar berfungsi. Kalau engkau hari ini sebagai laki-laki, jadilah bapak bagi generasi di bawah, bagi teman-temanmu, bagi sahabatmu, mereka yang kehilangan kasih bapak, mereka yang kehilangan perhatian seorang bapak. Engkau berfungsi di tempat itu. Karena engkau sendiri rasakan betapa sakit. Saya pernah ceritakan, kenapa kami mau peduli dengan mentawai, dengan anak-anak usia sekolah. Kenapa? Karena kami juga masih merasakan betapa sulitnya kehidupan kalau seorang bapak atau orang tua tidak berfungsi di rumah. Untuk itulah kami belajar peduli dengan keadaan. Saudara sedang mengalami trauma, ada masa lalu yang menyakitkan, yang membekas, yang mencalam dalam hidupmu. Sebetulnya trauma sedang melatih iman. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masa lalu. Engkau gak bisa hidup terus dengan masalah. Engkau harus hidup dengan hari ini dan lihatlah masa depan. Kalau engkau selalu hidup dalam masa lalu, engkau tidak pernah melangkah maju. Kenapa? Karena engkau sedang melihat ke belakang. Bagaimana mungkin engkau bisa melangkah maju? Engkau tidak tahu apa yang ada di depan. Engkau harus terus menatap ke depan, baru kita bisa melangkah maju. Tapi kalau kita terus menoleh ke belakang, sampai kapanpun kita tidak akan pernah maju. Bahkan kita akan cenderung mundur. Tidak akan pernah maju. Selesaikan traumamu. Kau tidak bisa terus hidup dalam masa lalu. Ya dulu begitu, ya oke, selesaikan. Bereskan. Kalau ada yang perlu kita minta maaf, kita minta maaf. Kalau ada yang perlu kita maafkan, kita maafkan. Selesai masa lalu kita, tetap masa depan kita. Untuk itu saudaraku, Tuhan hanya katakan gini. Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Katakan begini.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Baca sama-sama ya, mulai dari kata kesusahan. 2, 3. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Berikan pengertian begini, saudaraku. Imanmu hari ini, iman kita hari ini tidak bisa kita andalkan untuk menghadapi hari besok. Karena imanmu hari ini hanya cukup untuk bisa menghadapi hari ini. Bisa paham? Iman kemarin tidak bisa kita pakai untuk menghadapi kehidupan hari ini. Kesusahan sehari tidak bisa kita andalkan. Dulu iman saya, dulu kasih saya, dulu enggak. Kemarin, hari ini, besok kita akan hadapi dengan iman yang baru. Kenapa? Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 berkata begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap apa? Halo? Tiap bulan? Tiap minggu? Setiap kali selesai ibadah? Selalu baru? Tiap hari? Begitu udah ganti hari, kasih setianya baru. Jadi engkau tidak bisa andalkan iman hari ini untuk menghadapi besok. Besok harus yang baru lagi. Kenapa? Karena Tuhan kasih yang baru. Tidak habis-habisnya kata Tuhan, kasih setia dan tidak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Jadi kita tidak bisa andalkan. Amin. Makanya saudara tidak boleh andalkan imanmu hari Minggu untuk menghadapi hari Senin. Makanya kita juga perlu setiap hari berdoa. Kita perlu setiap hari berharap kepada Tuhan. Setiap hari kita perlu baca firman. Kenapa? Karena iman hari Minggu cukup untuk hari Minggu. Senin kita hadapi dengan iman hari Senin lagi. Selasa, Rabu kita hadapi lagi. Tuhan selalu kasih baru. Cuman kita, kemarin begini ya. Seminggu yang lalu aku menghadapi begini, gini. Enggak bisa, saudara. Hadapi dengan yang baru, dengan kekuatan yang baru, iman yang baru, kasih yang baru, pengharapan yang baru, sesuatu yang baru. Tuhan sediakan. Tinggal sudah ngambil atau tidak. Ya, saya cerita dari 2 orang tokoh. Satu ada di Alkitab, satu ada dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dari seorang yang bernama Jan Marziewski. Dia berumur 30 tahun dan pada waktu itu dia sedang mengalami kanker. 3 jenis kanker yang dari 1 kanker dan sudah berpindah ke yang lain. Jadi 3 kankernya yaitu dia mengalami kanker di paru-paru, hati, dan di tulang belakang. Dan dokter berkata kepada dia, harapan hidup hanya 2%. Kenapa? Karena 3 jenis kanker ini ada dalam tubuhnya. Suaminya sudah tinggalkan dia, hanya 2%. Tapi imannya berkata, yang 2% itu sesuatu. Dan dia berjuang dari 2%. Kemudian dalam kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, dia tuliskan lagu yang dia nyanyikan. Jadi dia bilang gini, kalau kamu kehilangan sesuatu, it's okay. Hadapi saja. Kalau kamu rasanya memang kamu lost atau hilang sesuatu, it's okay. Ya sudah, hadapi aja. Semua akan berjalan nanti dengan baik.
Dia berharap begini-begini, ternyata yang dia harapkan tidak terjadi sesuai dengan yang dia hadapi. Dia bilang, it's okay. Hadapi. 2% itu sesuatu, kan? Saudara-saudara, dan dia berjuang. Dan dia jadi bisa menginspirasi banyak orang. Saudara punya kemungkinan hidup lebih dari 2%. Kenapa engkau putus asa? Kemungkinan hidupmu di atas 50%. Kenapa engkau menyerah? Orang yang cuma 2% aja berani berjuang. Kenapa kita harus kita buang masa depan kita hanya gara-gara kita lihat hanya ada orang lain yang mengecewakan kita, hanya ada orang yang lain yang tidak melakukan sesuai dengan harapan kita, dan kemudian kita mulai kehilangan harapan, mudah kita menyerah dengan keadaan. Mari kita berjuang. Biarkan imanmu terus bergerak, bertumbuh. Biarkan imanmu makin hari makin kuat. Imanmu terus, izinkan Tuhan melatih kita dengan apa yang sedang kita alami. Kesulitankah, tantangankah, persoalankah, atau apa saja yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Sebetulnya itulah bagian daripada Tuhan sedang melatih imanmu, supaya engkau jadi orang yang kuat, jadi orang yang tangguh, orang yang tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena Tuhan sedang melatih imanmu, supaya engkau jadi orang yang bisa menginspirasi orang lain. Supaya dari kehidupanmu engkau bisa berkata, aku tahu hidupmu sulit. Aku pernah mengalami yang sulit, dan aku berjuang bersama dengan Tuhan. Dia menyertai aku, dia bersama-sama dengan aku, dan aku berhasil melewati itu. Dan sekarang aku beritahu kepadamu, jalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Imanmu kuatkan lagi, kuatkan iman orang lagi. Beritahu kepada orang lain, jangan menyerah, jangan putus asa. Aku pernah menghadapi masa-masa sulit itu. Tuhan tolong aku. Suatu kali Ratu Esther diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Bangsanya akan dibinasakan. Dan dia tidak dipanggil oleh raja. Di zaman itu, istana raja dengan istana ratu itu berpisah. Kalau raja mau, maka dia akan panggil ratu. Tapi kalau sang ratu, dia tiba-tiba saja nongol, dan kemudian hukumannya, undang-undangnya jelas, mati. Waktu itu Esther diperhadapkan, dia tidak dipanggil oleh raja. Deadline waktu di mana bangsanya akan dibunuh jelas, sekian waktunya, dan raja tidak memanggil dia. Dia berdoa, tidak ada tanda-tanda, tidak ada jawaban. Dan kemudian dia memberitahu kepada Mordekai, kepada dayang-dayang, kita ambil waktu berpuasa. Imannya berkata, peluangnya untuk bertemu dengan raja 0%. Karena raja tidak panggil dia. Sementara waktu penghukuman sudah semakin dekat. Dan dia berkata, tunggu waktu 3 hari. Dan ternyata dalam puasanya raja tetap diam, tidak panggil dia. Selesai dia puasa, dia buka puasa, dan kemudian dia katakan, aku akan datang menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tapi peluang yang terakhir ini, aku akan datang. Aku memohonkan anugerah dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Imannya membuatnya taat, ketaatannya kemudian dia datang menghampiri istana raja. Saudara, dan akhirnya saudaraku, kita lihat bagaimana kemudian dari apa yang Esther alami, apa yang terjadi dalam kehidupan Esther. Kita lihat bagaimana kemudian
Hari itu dia datang ke istana raja. Dan pada waktu sang raja Ahasiverus dari jauh dia melihat Ester dari jendela istana, kemungkinannya itu cuma dua: Ester hidup atau mati. Tapi Ester imannya berkata, taat saja, lakukan. Sudah lihat, dibuktikan imannya dengan apa? Dengan ketaatan. Dan secara tiba-tiba tongkat Raja Ahasiverus itu diangkat. Artinya Raja berkenan untuk ditemui oleh Ratu Ester. Dia bilang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tapi imannya menyelamatkan bangsa. Mungkin ada di antara kita, keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Iman akan menyelamatkan mereka. Dalam waktunya Tuhan nanti, Tuhan akan pulihkan keadaan mereka. Tetaplah percaya. Tetap kuatkan hati dan imanmu. Jangan biarkan imanmu goyah. Jangan biarkan keadaan itu menghancurkan iman. Tapi terus berjalan, maju. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Kuat terus, hadapi, kuat hadapi. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sedang melatih iman kami. Seringkali kami abaikan itu, tapi biarlah hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa apa yang sedang terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang akan terjadi nanti, sebetulnya itu adalah bagian di mana Tuhan sedang melatih iman kami. Supaya kami jadi orang percaya yang punya iman yang hebat. Kalau Yosua dan Rahab sudah membuktikan, dari mana kita tahu dia punya iman yang hebat? Kita lihat ketaatan mereka. Dari mana kita tahu kita punya iman yang kuat, yang hebat? Lihatlah ketaatan. Ketaatanmu melakukan apa yang firman Tuhan katakan, itu akan membuktikan itulah imanmu yang sesungguhnya. Dan hari ini kita buktikan ketaatan kita dengan kita datang beribadah. Kita beribadah bersama-sama. Kita buktikan, aku taat, aku buktikan imanku dengan ketaatan. Aku datang berbuat sesuatu, memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, bukti ketaatan. Itulah ketaatanku, membuktikan iman. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap anugerah. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidup.
Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pengenalanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang terindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bersama-sama. Engkau ada Bersamaku di setiap musim hidupku. Biarlah tidak pernah menghancurkan hidup, Tak pernah kau biarkan tapi sebetulnya sedang membangun iman sendiri. melalui keadaan dan peristiwa ini. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu.
Bulan ini temanya Chosen by the King. Dipilih oleh sang raja. Bukan kamu memilih aku, kata sang raja itu, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu berbuah dan buahmu tinggal tetap. Dalam kehidupan pada Ruth, dia mengalami the multiplied grace. Ruth adalah seorang perempuan bangsa Moab. Dan sampai 10 keturunan orang Moab sesuai dengan hukum Taurat tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Dan tentu saja tidak ada maaf perempuan Moab yang gadis. Gak ada. Sebab mereka menyembah Baal, mereka menyembah Astoret, dan di kuil-kuil mereka yang ada cuma yaitu kenajisan, percabulan, dan seks bebas. Tetapi anugerah Tuhan luar biasa. Namanya kasih karunia itu sesuatu yang kita tidak pantas menerimanya. Ketika saudaraku kita hidup tidak dengan iman. Look what happened kepada keluarga Elimelek. My God is King namanya. Tapi yang aneh kedua nama putranya itu Mahlon Kilion. Artinya yang satunya sakit, satunya menderita kesakitan. Masa kita memberi nama putri kita Koronawati? Nggak mungkin kan? Iya kan? Tetapi apa yang terjadi adalah ketika pria ini meninggal dan tinggallah Naomi dengan kedua menantunya. But life is a choice. Maka saudaraku Orpa melihat dia kembali kepada yaitu orang tuanya. Kembali pada ritualnya, kembali pada dewanya. Tetapi Ruth mengambil keputusan. I will cling to you. Jangan suruh aku pergi katanya. Dia melekat, itu namanya komitmen. Di mana-mana saya sering mendengar, ya saya ini sulit kalau komitmen. Saya takut kalau komitmen. Tidak bisa saudaraku, mengikut Tuhan itu harus sampai dengan akhir. Ya, karena itu kita ditunangkan kepada sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Ruth masuk di dalam yaitu garis keturunan. Bahkan minggu yang lalu saya berbicara tentang yaitu Rahab, ibu daripada Boaz. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengembalikan keadaan. Tuhan yang mengulurkan tangannya dari takhta kasih karunia-Nya. Dia mengulurkan tongkat kerajaan emasnya kepada bahkan Anda yang mendengar apa yang saya sampaikan hari ini. What happened to Ruth? Bukan cuma dia komitmen, dia rajin. Banyak orang tidak bisa dipulihkan karena malas saudaraku. Tetapi Ruth begitu rajin. Dan dia begitu menghormati orang tuanya, mertuanya yang miskin. Banyak hormat kalau mertua kaya, kalau mertua hebat. Tetapi dia tetap hormat. Sebab dia percaya kebudayaan kerajaan berbeda. Dengan asal usulnya dia. Dia menghormati orang tuanya. Sekalipun pasti ada kepahitan. Jangan panggil aku lagi Naomi, artinya pleasant. Panggil aku Mara, artinya pahit. Penuh dengan amarah, menyalahkan Tuhan. Tetapi saudaraku, Ruth tetap tunduk. And look what happened to her. Tuhan angkat dia menjadi istri daripada Boaz. Yang menurunkan nantinya King David. Dan kemudian menurunkan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan. Life is a choice. Jangan seperti Orpa yang berbalik dan kembali pada hidup yang lama. Tetapi tinggalkan yang lama. Dan ikuti jejak daripada Ruth. Dan kau akan mengalami grace after grace after grace after grace. Firman Allah berkata dia melahirkan seorang putra bernama Obed. Dan Obed ini menjadi obat. Ya, Obed jadi obat buat Naomi. Begitu dia berbahagia. Dan semua orang di sekitar berkata, Naomi sungguh berbahagia sekarang. Karena dia punya anak perempuan, maksudnya Ruth. Menantu perempuannya yang lebih hebat dari 10 laki-laki. Pada zaman itu perempuan cuma dianggap setengah laki-laki. Tetapi perempuan semacam Ruth ini seperti lebih dari 10 orang laki-laki. Bagi Naomi. Mungkin ada Naomi yang mendengarkan ini. Engkau juga mendapat kasih karunia pada Tuhan. Pernah salah langkah. Tetapi engkau mendengar bahwa Allah sudah melawat umatnya di Bethlehem dan memberikan roti pada mereka. Bethlehem, rumah roti. Bethlehem juga artinya the house of fighters. Jangan ada yang jadi pecundang. Maju, komitmen, rajin, mengambil keputusan seperti Ruth. Dan kau akan mengalami multiplied grace. God bless you. Amin.
Bapa, sungguh kami mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang meneguhkan kami pada hari ini. Tuhan, biarlah ketaatan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami selalu setia Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, berkati Tuhan Bapak Pendeta Yohanes Beni sebagai gembala kami di tempat ini, maupun Ibu Esther beserta keluarga Tuhan Yesus. Dimanapun Engkau utus melayani dan Bapak Pendeta berbuat hari-hari ini Tuhan, berkati lindungi Tuhan Yesus. Berkati kekuatan dan kesehatan kiranya senantiasa ada dalam perlindungan dan dalam pemeliharaan. Bapak di dalam surga, kami juga berdoa buat para pemimpin gereja kami yang ada di pusat Tuhan Yesus. Untuk Bapak Timotius Arifin dan Roni Daud, berkati mereka, berkati keluarga anak-anak Tuhan Yesus. Berikan nikmat kemudian daripada Tuhan Yesus. Berkati kekuatan dan kesehatan dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini buat para pemimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus para pemimpin kami, baik yang tertinggi maupun yang terendah. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan, bisa menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendak-Mu yang mau. Terima kasih Tuhan buat kota kami, kota Padang yang kami kasih, yang kami cintai ini. Kiranya kesejahteraan Allah senantiasa ada di kota ini, karena kami percaya Tuhan bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan buat tempat ibadah kami, di mana setiap hari minggunya kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Berkati tempat ini Tuhan Yesus, berkati hotel ini Tuhan, berkati setiap yang bekerja di tempat ini dan pengunjung di tempat ini Tuhan. Kiranya ada malaikat Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang memberkati tempat ini, sehingga setiap orang yang menginjakkan kaki di tempat ini, mereka merasakan bahwa ada lawatan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa juga buat hari ini Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini Tuhan. Sekiranya mereka dalam keadaan sakit saat ini Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan Yesus, pulihkan kekuatan dan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan yang lemah kuatkan, yang berbeban Tuhan angkat beban mereka, berikan kelegaan Tuhan Yesus. Kami percayakan semua yang Tuhan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini saat ini Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan Yesus. Berkati para pengusaha yang bekerja, yang studi, yang sekolah Tuhan, berkati. Kiranya Tuhan yang menjadikan beruntung dan berhasil. Dan terima kasih Tuhan buat hari ini. Inilah kehidupan kami hari ini, kami serahkan seluruhnya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami dalam setiap langkah kami, agar kami boleh menjalani hidup ini seluruh dengan rencana dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami, kekuatan dan kesehatan kami percaya ada dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Jika sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, berkati lindungi kami dalam perjalanan Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, kami memberikan persembahan kami maupun yang telah kami berikan Tuhan, berkati setiap persembahan ini Tuhan, pakai sesuai dengan kehendak-Nya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Jika sebentar lagi kami akan berpisah-pisah satu sama yang lainnya di tempat ini, terlebih dahulu Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat-Mu melalui Bapa. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kepada Tuhan yang akan memberkati seluruh kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih, damai, sukacita dari Yesus Kristus anaknya, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun, membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.